Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Emil. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang organ peredaran darah manusia yang terdiri dari pembuluh darah, jantung, dan paru-paru. Hari ini kita akan belajar tentang darah dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Darah ini merupakan komponen penting dalam tubuh yang berfungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah terdiri dari dua komponen, yaitu sel darah atau bagian padat dan plasma darah atau cairan darah. Yang pertama yaitu sel darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah merupakan sel darah yang berwarna merah karena mengandung hemoglobin atau Hb. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel ini dibentuk dalam sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih merupakan sel darah yang tidak berwarna dan berfungsi melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh serta membentuk sistem kekebalan tubuh atau antibodi. Dan yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Keping darah merupakan sel yang berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Selanjutnya yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan bagian darah yang berbentuk cair. Di dalam plasma darah terlarut sari-sari makanan seperti gula, garam, dan zat gizi seperti vitamin, protein, dan lemak. Zat gizi tersebut akan diangkut dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi. Selain zat gizi, dalam plasma darah juga terdapat fibrinogen. Fibrinogen berperan dalam penutupan luka dan pembekuan darah. Selanjutnya yaitu fungsi darah secara umum. Sebagai alat pengangkut oksigen, sari makanan, dan zat sisa metabolisme. Menghindarkan tubuh dari penyakit karena darah berupa sel darah putih membentuk antibodi. Mencegah terjadinya pendarahan yang berlebihan karena tubuh menghasilkan keping darah. Menjaga agar suhu tubuh tetap stabil. Mengedarkan getah bening. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau menjaga tekanan osmosis tubuh. Dan yang terakhir mengatur keseimbangan asam basa atau pH. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah yang dapat disebabkan oleh luka yang mengeluarkan banyak darah atau kekurangan zat besi. Gejala penyakit anemia adalah mudah pusing, cepat lelah, lemah, anggota tubuh mengalami kesemutan, dan jantung berdebar-debar. Anemia dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi seperti daging, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua yaitu leukemia. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan oleh produksi sel darah putih yang berlebihan. Akibatnya, sel darah putih memakan sel darah merah. Gejala leukemia adalah mudah lelah, lemah, nafsu makan berkurang, nyeri tulang, dan terjadi pendarahan di kulit atau bagian tubuh lain. Penderita leukemia harus mendapatkan perawatan khusus di rumah sakit. Yang ketiga yaitu hemofilia. Hemofilia adalah gangguan pada sistem pembekuan darah. Penyakit ini menyebabkan darah sukar membeku. Penyakit hemofilia termasuk penyakit berbahaya yang menurun. Jadi ini disebabkan oleh faktor keturunan. Penderita dapat kehilangan banyak darah hanya karena sebuah luka kecil. Yang keempat yaitu hipertensi.
Hipertensi merupakan penyakit yang disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Gejala yang ditimbulkan antara lain nyeri di kepala, badan lemah, sesak napas saat melakukan kerja berat, dan jantung berdebar-debar. Penderita hipertensi dianjurkan untuk mengurangi konsumsi garam. Yang kelima yaitu hipotensi. Hipotensi ini merupakan kebalikan dari hipertensi. Hipotensi merupakan gangguan yang disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Penyakit hipotensi ditandai dengan rendahnya tekanan darah jika diukur dengan tensimeter. Gejala hipotensi yaitu cepat merasa lelah, tangan dan kaki menjadi dingin, serta mudah pusing. Yang keenam yaitu ambeien. Ambeien adalah penyakit yang disebabkan pelebaran pembuluh darah pada anus. Gejala ambeien yaitu timbul tonjolan yang keluar dari anus dan terasa nyeri. Terkadang disertai dengan pendarahan. Penderita ambeien dianjurkan untuk banyak makan makanan berserat. Yang ketujuh yaitu sklerosis. Sklerosis merupakan penyakit akibat adanya kolesterol dan endapan kapur dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah mengeras. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan rendah kolesterol dan melakukan olahraga secara rutin. Yang kedelapan yaitu stroke. Stroke disebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Adanya kolesterol dan endapan kapur dalam pembuluh darah dapat mempersempit pembuluh darah sehingga tekanan darah naik. Akibatnya, pembuluh darah dapat pecah, termasuk pembuluh darah di bagian otak. Yang kesembilan yaitu jantung koroner. Jantung koroner merupakan suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Dan yang ke-10 yaitu talasemia. Talasemia merupakan gangguan yang disebabkan karena bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, jadi itulah penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah yang tidak lancar sering ditandai dengan sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Sirkulasi darah yang tidak lancar dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti penyakit jantung dan stroke. Supaya peredaran lancar, biasakan untuk lebih sering berjalan kaki atau berolahraga. Selain berolahraga secara teratur, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu cara yang bisa dilakukan agar peredaran darah kita lancar. Yang pertama, istirahat secara teratur. Kemudian menghindari makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Menghindari rokok, minuman keras dan narkoba. Dan banyak minum air putih. Sampai di sini materi Bu Emil. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.